voluntary killings. Sir. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Papeda, channel yang membahas alur cerita film. Hari ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Talpar. Film yang dirilis pada tahun 2015 ini merupakan film yang diangkat dari kisah nyata yang menceritakan sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di India pada tahun 2008. Yang korbannya adalah seorang gadis berumur 14 tahun dan seorang pembantu. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Tidak usah berpanjang lebar lagi. Sebelum masuk ke alur ceritanya, apabila teman-teman berkenan untuk klik tombol like, comment, share, serta subscribe-nya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan langsung saja kita masuk ke intro. Scene dimulai dengan diperlihatkan seorang pembantu bernama Santi berangkat bekerja ke tempat majikannya di pagi hari. Santi diharuskan menunggu agak lama di luar karena kunci rumah dibawa oleh pembantu lainnya bernama Kempal. Dengan menggunakan kunci duplikat yang dilempar oleh majikannya dari atas balkon, akhirnya Santi berhasil masuk. Tiba-tiba, sang majikan berteriak dari arah kamar anaknya. Majikannya meneriakkan nama anaknya yang bernama Surti. Di kamar anaknya itu ada juga Rames Tandon, sang ayah Surti atau majikan laki-laki, yang juga terkejut melihat anaknya yang telah tewas tergorok terbaring di ranjang. Tak lama setelah kejadian, datang seorang inspektur bernama Daniram mendatangi tempat kejadian. Kejadian pembunuhan saat itu sangat menghebohkan seluruh India. Para penduduk dan para wartawan banyak berdatangan untuk melihat-lihat kejadian pembunuhan itu. Diketahui, kedua orang tua korban berprofesi sebagai dokter. Setelah melakukan investigasi, polisi menetapkan Kempal si pembantu laki-laki sebagai tersangka. Mereka menyangka Kempal sebagai pelakunya karena hanya mereka berempat yang ada di tempat kejadian, yaitu Ibu Surti, Bapak Surti, Surti sebagai korban, dan Kempal sang pembantu. Tetapi, saat investigasi polisi terjadi, Kempal tidak berada di tempat. Setelah polisi melakukan pencarian terhadap Kempal, akhirnya mereka menemukan Kempal berada di rooftop rumah dalam keadaan tewas dan luka gorokan di leher. Dan polisi menemukan salah satu petunjuk penting, sebuah bekas telapak tangan dengan noda darah menempel di tembok rumah. Hal ini bisa merupakan suatu petunjuk, bukti yang bisa mengarahkan kepada seseorang. Tetapi, namanya polisi India, seperti di film-film, akhirnya mengabaikan bukti noda darah telapak tangan itu yang menempel di dinding. Dan malah, polisi berkesimpulan sendiri tanpa melakukan penyelidikan lewat barang bukti yang didapat. Polisi akhirnya menetapkan ayah Surti, Rames Tandon, sebagai tersangka. Polisi berkesimpulan kalau ayahnya Surti memergoki pembantu Kempal dan anaknya saat mereka berduaan di atas rumah, melakukan hal yang tidak senonoh. Dan akhirnya, Rames Tandon sang ayah marah dan membunuh Kempal dan sang anak Surti. Dalam interogasinya, polisi menjelaskan bagaimana Rames Tandon sang ayah membunuh mereka berdua. Pada malam itu, Rames sedang bekerja. Rames pun keluar ke ruangan tengah untuk minum alkohol. Kemudian Rames memanggil Kempal yang kamarnya dekat dengan ruang tengah untuk mengambilkan whisky. Saat mencari Kempal di kamarnya, Rames tidak menemukannya. Tiba-tiba saja, Rames mendengar suara dari kamar anaknya. Di kamar itu, Rames menemukan Surti sedang berduaan bersama Kempal. Rames yang terkejut melihat kejadian itu, langsung mengambil sebuah stik yang berada dekat dengan kamar anaknya. Rames yang kalap langsung memukul keduanya sampai pingsan. Istrinya yang mengetahui kejadian itu terkejut dengan apa yang terjadi.
Kemudian, Rames dan istrinya membawa Kempal ke rooftop dan memotong lehernya. Lalu Rames kembali ke kamar anaknya dan langsung memotong leher anaknya. Kemudian mereka membersihkan noda darah dan sidik jari yang menempel. Karena kasus itu sangat menghebohkan di India, banyak para media yang terus meliput kasus pembunuhan itu. Dan istrinya Rames diundang oleh media untuk mengklarifikasi kasus itu. Di sini istrinya Rames mengatakan kalau mereka sangat menyayangi anak mereka dan mereka tidak akan setega itu membunuh anak mereka sendiri, dan ia berharap agar keadilan dapat ditegakkan. Karena kasus itu, banyak yang berduka terhadap Surti dan mendoakannya, dan mereka semua menuntut keadilan untuk kasus pembunuhan itu, karena banyak yang ragu dengan keputusan investigasi polisi. Singkat cerita, Ashwin Kumar ditunjuk untuk melakukan investigasi ulang. Ashwin Kumar merupakan direktur investigasi khusus yang berada di India yang bernama CDI. Di sini CDI mengambil alih semua investigasi polisi yang meragukan itu. Dan tim CDI mulai melakukan penyelidikan kembali lokasi pembunuhan itu. Setelah mendapatkan beberapa barang bukti, mereka pun menginterogasi Rames. Kenapa Rames sang ayah tidak mendengar suara apapun saat pembunuhan itu terjadi? Rames memberitahu kalau suara AC yang keras membuat mereka tidak mendengar suara apapun di luar. Dan mereka pun melakukan pembuktian, dan ternyata benar. Dari kamar tersebut, mereka tidak bisa mendengar suara kekacauan yang ada di luar kamar. Singkat cerita, mereka mendapatkan laporan soal kejanggalan bekas noda tangan di rooftop atas. Tetapi, mereka tidak bisa menemukan bukti milik siapa. Tim pun kembali memeriksa lokasi di mana bekas noda tangan itu. Tetapi, bekas tangan di dinding itu sudah hilang. Entah siapa yang menghapusnya, dan tim CDI pun menyalahkan Dhani karena ceroboh dalam melakukan investigasi. Scene pun berganti, di mana kedua orang tua korban dites dengan alat tes kebohongan untuk membuktikan kesaksian mereka. Dan hasilnya menunjukkan kalau mereka tidak berbohong dengan kesaksian yang mereka berikan. Dan ketua CDI, Ashwin pun berkata, kalau tempat kejadian itu sudah tidak steril dari awal. Segala hal yang didapat menjadi percuma, karena tim investigasi polisi pertama sudah melakukan investigasi tempat kejadian dengan cara tidak benar. Ketua CDI memanggil Dhani ketua tim penyelidikan yang pertama. Di sini, mereka menyalahkan Dhani karena tidak memanggil tim forensik untuk mengambil sampel bukti di TKP. Dan Ashwin, si ketua CDI pun marah kepada Dhani karena mengizinkan semua orang masuk dan membuat TKP seolah-olah seperti pasar. Jika seandainya Dhani mau berpikir saat itu, maka kasus itu sudah bisa diselesaikan. Kemudian mereka menginterogasi semua staf yang bekerja untuk Dr. Rames, dan beberapa dari mereka memberi kesaksian kalau seminggu sebelum kematian Surti, Dr. Rames sangat marah kepada Kanhaya di depan para pasien. Dan staf itu mengatakan kalau Kanhaya akan membalasnya suatu saat nanti. Tim penyelidikan pun mulai menginterogasi Kanhaya. Dan tim penyelidikan pun menemukan pisau dan baju yang dikenakan sewaktu membunuh. Singkat cerita, tim meminta izin untuk menggunakan tes narko kepada Kanhaya. Tes narko adalah tes yang diberikan kepada seseorang agar menjawab dengan benar dan akurat. Dan akhirnya, mereka pun mendengarkan kesaksian Kanhaya dengan akurat. Awalnya Kanhaya, Respal, dan Kempal sedang menonton TV di kamar mereka. Saat itu, Respal dan Kanhaya sedang dalam keadaan mabuk. Kemudian, mereka menyuruh Kempal mengambilkan whisky di dalam kulkas. Saat Kempal menuangkan whisky itu, Respal dan Kanhaya tiba-tiba pergi menuju ke arah kamar Surti. Kempal yang mengetahui itu melarang mereka berdua, dan terjadilah adu mulut di antara mereka.
Surti yang terjaga mendengar keributan di luar kamarnya, dan Surti pun keluar kamar untuk mengetahui hal itu. Setelah Surti membuka kamar, Respal dan Kanhaya pun terkejut. Kempal pun langsung keluar karena kejadian itu. Mereka berdua langsung mendorong Surti, dan Kanhaya langsung memukul kepala Surti dengan gagang pisau yang dibawanya. Karena pukulan itu membuat Surti pingsan, dan tes pun harus dihentikan karena alat tes itu sudah berbunyi, dan tim pun melanjutkan tes kepada Raspal. Dan Kempal yang tadi keluar ternyata memanggil seseorang untuk memberitahukan hal tersebut, dan orang itulah yang akan menjadi saksi utama di kasus pembunuhan ini. Kempal terlihat panik dengan apa yang terjadi. Raspal dan Kanhaya berusaha menenangkannya dan membawa Kempal ke rooftop untuk menenangkannya. Karena Kempal yang tak bisa diam membuat Kanhaya marah dan memukulnya dengan gagang pisau. Setelah Kempal terjatuh, Kanhaya langsung menggorok Kempal, dan ternyata bekas noda darah di dinding itu adalah bekas tangan Kanhaya yang berlumuran darah. Dan setelah membunuh Kempal, mereka masih sempat-sempatnya meminum whisky yang ada di atas meja. Singkat cerita, Kanhaya dan Raspal kembali ke kamar Surti, dan Kanhaya kembali memotong leher Surti tanpa rasa berdosa. Akhirnya, karena rekomendasi dari CDI, orang tua Surti dibebaskan dengan syarat-syarat yang berlaku. Kanhaya dan Raspal pun ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan Surti dan Kemal. Di lain sisi, bukti penting untuk pengadilan yang didapat Aswin terdapat kesalahan fatal yang membuat bukti itu menjadi cacat hukum. Di sini kita kesimpulkan kalau atasan baru Aswin tidak ingin kalau Aswin mengungkapkan kasus tersebut. Di sini, Aswin harus mencari saksi kunci agar Aswin dapat mengungkapkan kasus tersebut. Setelah mendapatkan petunjuk, akhirnya Aswin berhasil mendapatkan saksi yang melihat perbuatan Raspal dan Kanhaya pada malam kejadian. Saksi kunci itu bernama Nandu. Di saat menginterogasi, Aswin menggunakan kekerasan kepada Nandu agar ia mau mengatakan kebenaran. Nandu menceritakan kalau ia tidur lebih awal pada malam itu. Ia dibangunkan oleh Kempal yang datang di kamarnya dalam keadaan panik. Dan Kempal membawa Nandu ke kamar Surti yang mana Raspal dan Kanhaya berada. Saat sampai di kamar Surti, Nandu terkejut melihat kejadian itu. Seketika itu, Kanhaya mengejar Nandu untuk menghentikannya, tetapi Nandu berhasil kabur. Setelah Aswin mendengar cerita itu, Nandu pun berjanji akan bersaksi di pengadilan. Tetapi atasan baru Aswin itu tidak bisa menerima bukti yang didapat oleh Aswin. Atasan baru itu beralasan kalau Aswin menggunakan kekerasan dan paksaan agar Nandu mau bersaksi di pengadilan. Atasan baru itu menunjukkan bukti yang direkam oleh asistennya sendiri, yaitu Veldan, saat Aswin menyiksa Nandu. Dan karena hal itu, atasan Aswin membebas tugaskan Aswin seketika itu juga. Aswin yang marah langsung menyerang Veldan karena merasa dikhianati. Kasus yang hanya tinggal selangkah lagi harus menjadi terhenti karena rasa iri terhadap keberhasilan seseorang. Karena hal itu, Raspal dan Kanhaya dibebaskan dari dakwaan. Singkat cerita, CDI memulai investigasi baru dengan tim baru juga. Paul ditunjuk sebagai pemimpin investigasi baru. Paul juga melakukan tes narko kepada kedua orang tua Surti, tetapi Paul tidak menemukan kesalahan kepada kedua orang tua Surti itu. Setelah melakukan berbagai penyelidikan, mereka memberikan laporan ke kementerian terkait. Singkat cerita, kementerian mengumpulkan kedua belah pihak untuk duduk bersama. Mereka dikumpulkan untuk memilih solusi terbaik untuk dibawa ke persidangan. Pihak Aswin berkeyakinan kalau staf pekerjanya lah sebagai pelaku pembunuhan. Sedangkan pihak Paul, tim investigasi baru mengatakan kalau orang tuanya lah pelaku pembunuhan itu. Terjadilah perdebatan di antara mereka. Keterangan yang diberikan oleh pihak Paul seperti mengada-ngada, sedangkan keterangan yang diberikan oleh pihak Aswin terdengar lebih rasional.
Singkat cerita, bisa kita jelaskan seandainya saksi yang bernama Nandu bisa bersaksi di pengadilan. Kemungkinan hal ini tidak akan bertambah menjadi rumit, tetapi sayangnya semua sudah terlambat. Singkat cerita, CDI meminta kasus ini agar ditutup disebabkan kurangnya bukti untuk dibawa ke pengadilan. Tetapi, pengadilan berkata lain. Pengadilan menolak untuk menutup kasus itu dan tetap melanjutkan persidangan. Singkat cerita, pengadilan menetapkan kedua orang tua Surti sebagai terdakwa kasus pembunuhan terhadap Kempal dan anaknya Surti. Walaupun tanpa bukti yang kuat, mereka berdua tetap dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan cerita pun berakhir. Apabila ada kesalahan dari alur cerita di atas, saya mohon maaf. Dan apabila dari teman-teman ingin merequest sebuah alur cerita film, harap komen di bawah ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Dadah.